Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20 yang berkata demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ucapan syukur adalah bukti iman percaya kita kepada Allah. Ketika kita mengucap syukur dalam segala keadaan, hal tersebut artinya kita sedang mendeklarasikan bahwa Allah berdaulat atas hidup kita, apapun keadaannya. Ucapan syukur, selain memperkuat iman kita, juga menarik kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. John Bisagno, dalam bukunya The Power of Positive Prayer, menyatakan, langkah pertama yang sangat efektif dalam doa adalah pujian dan ucapan syukur. Bersungut-sungut adalah tindakan kebalikan dari mengucap syukur. Sungut-sungut mematahkan semangat. Selain itu, sungut-sungut menghina Tuhan, karena kita telah berprasangka buruk terhadap Tuhan. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut saat berada di padang gurun, Tuhan mengungkapkan kekecewaannya kepada Musa, seperti yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 14, ayat 11, yang berkata demikian. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Sekalipun dalam kehidupan ini, umat percaya tetap mengalami pencobaan, sakit penyakit, dan terkadang bencana, namun kita harus tetap percaya bahwa Allah mengasihi kita dan percaya bahwa segala yang terjadi diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Untuk itulah Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma pada pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28 yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam Injil Matius pasal 15 ayat 36-38 mengatakan, sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kisah ini terjadi
Setelah Yesus berkhotbah kepada orang banyak dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus memberi makan kepada orang banyak. Tetapi yang ada pada mereka hanyalah beberapa roti dan ikan, yang secara manusia, makanan tersebut tidak akan cukup untuk memberi makan ribuan orang. Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa makanan tersebut dan kemudian mengucap syukur atas makanan itu. Setelah ia memecah-mecah roti dan membagi-bagikan kepada orang banyak, secara ajaib, semua orang dapat makan dengan kenyang, bahkan ada sisanya. Apa yang tadinya tidak mungkin, menjadi mungkin. Apakah rahasia di balik mujizat yang terjadi ini? Rahasianya ada pada pengucapan syukur. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita menyerahkan segalanya, termasuk masalah-masalah yang kita alami, kepada Tuhan. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita berserah sepenuhnya. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses dengan caranya. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja dan mengubahkan hidup kita. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita menanggalkan segala keinginan kita dan menerima atas apa yang sedang terjadi, bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Dan masih banyak lagi yang bisa kita peroleh dari sebuah ucapan syukur. Bagaimana kita mengucap syukur? Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan atas apa yang masih kita miliki. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan atas apa yang sedang terjadi. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya yang masih tercurah bagi kita. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan atas apa yang kita kerjakan. Dan masih banyak lagi cara lain untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sama seperti kisah mujizat yang terjadi kepada 4.000 orang, hal itu juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi dalam pekerjaan, bisnis, separah apapun masalah rumah tangga yang kita alami, seburuk apapun keadaan keuangan yang dihadapi, hadapilah dengan sikap yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga mujizat akan terjadi. Pekerjaan kita akan dipulihkan, hubungan keluarga juga dipulihkan, bahkan keuangan yang serba minim juga akan dipulihkan. Ucapan syukur akan mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya agar bekerja dalam hidup kita, memberi kita hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang akan Tuhan berikan bagi kita. Kuncinya ada pada ucapan syukur. Janganlah bersungut-sungut atas apa yang kita alami, karena sungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi sebaliknya, ucapan syukur akan mendatangkan berkat berkelimpahan atas kehidupan kita, dan nama Yesus ditinggikan. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20 mengatakan, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita." Hari ini, mari kita selalu ingat dengan ucapan syukur. Apapun keadaan kita hari ini, kita patut menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada hari ini, renungan ini mengajarkan kepada kita bahwa ucapan syukur adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur dalam segala keadaan, kita menyatakan bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita
dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Bersungut-sungut hanya akan menjauhkan kita dari berkat Tuhan, sedangkan ucapan syukur mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kisah Yesus memberi makan 4.000 orang menunjukkan bahwa ucapan syukur membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja secara ajaib. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengucap syukur dalam segala situasi, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, karena di dalamnya ada kekuatan dan janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan dan kuasa bagi Allah kami yang kudus dan kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, yang telah mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Kami sadar bahwa seringkali kami lebih mudah bersungut-sungut daripada bersyukur. Namun hari ini kami mau belajar untuk mengucap syukur, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, dan segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami akan mendatangkan kebaikan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ajar kami untuk kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu.
Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.